Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lonatan Dibungani, kelas 12 MIA Plus. Di sini saya akan membacakan tentang detik-detik kemerdekaan Indonesia atau detik-detik pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada mulanya, Jepang menyerah kepada sekutu atau negara Amerika, negara adidaya. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus, kota terpenting di Jepang yaitu Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh Amerika. Lalu berita kekalahan Jepang tersebut akhirnya sampai pada telinga pemuda Indonesia, yaitu Sultan Syahrir melalui siaran radio Amerika. Lalu Subadio Sastrotomo dan Subianto menemui Muhammad Hatta. Mereka meminta Hatta agar mencegah PPKI mengumumkan kemerdekaan, karena menurut golongan pemuda, kemerdekaan Indonesia harus diperoleh dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri, tanpa ada campur tangan orang lain atau negara lain. Lalu malamnya sekitar pukul 20 WIB, golongan muda mengadakan rapat di salah satu ruangan lembaga, yaitu yang dihadiri oleh Kairul Saleh, Wikana, Margono, Aramsyah, dan Kumsyahadah. Tersebut, golongan muda menuntut Soekarno dan Hatta agar segera cepat melakukan proklamasi kemerdekaan. Namun, Soekarno menolak usulan tersebut dikarenakan usulan itu menganggap bahwa golongan muda terlalu tergesa-gesa. Lalu golongan muda mengancam akan terjadi pertumpahan darah bila tidak dilakukan secara segera. Lalu peristiwa ini disaksikan juga oleh golongan tua, yaitu Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Buntaran, Sanusi, dan Iwa Kusmasumantri. Lalu karena mereka golongan pemuda tidak dipenuhi, maka tanggal 16 Agustus 1945 golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke sebuah daerah di Jawa Barat, yaitu Rengas Dengklok. Soekarno Hatta diasingkan karena takut kedua pemimpin tersebut terkena pengaruh oleh Jepang. Lalu sementara itu golongan tua yang ada di Jakarta yaitu Mr. Ahmad Subarjo dan golongan muda yaitu Wikana bahwa sepakat akan memberitahu kepada golongan muda akan secepatnya, yaitu besok pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu 4 sore jam tanggal 16 Agustus, Ahmad Subarjo diantar oleh Yusuf Kunto pergi ke tempat pengasingan di Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo memberikan jaminan kepada golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12 pagi atau siang. Perumusan naskah proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Dalam penyusunan naskah proklamasi, Ahmad Subarjo menyumbangkan pikiran secara lisan pada kalimat pertama yang berbunyi pernyataan bangsa Indonesia untuk mengubah nasibnya sendiri. Lalu Dr. Muhammad Hatta menambahkan kalimat kedua sebagai pernyataan pengalihan kekuasaan. Soekarno menulis konsep proklamasi secara kertas. Selanjutnya kertas yang ditulis oleh Soekarno diberikan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Detik-detik proklamasi kemerdekaan. Hasil rapat disepakati bahwa proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi. Para pemuda bergegas menyiapkan peralatan upacara dan mengumumkan masyarakat di halaman rumah Soekarno. Komandan Latif Hedraningrat dan Arifin Abdurrahman berjaga-jaga menyiapkan pasukan. Barisan kelompok yang dipimpin S. Suhud menyiapkan tiang bendera. Bendera yang digunakan pada upacara bendera merah putih disebut dengan bendera pusaka. Namun sejak tahun 1969, bendera pusaka tidak lagi digunakan dan disimpan di museum. Lalu digantikan dengan bendera duplikat. Tepat pada pukul 10 pagi, Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Upacara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hedraningrat dan S. Suhud dan diiringi lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Semua masyarakat yang menyaksikan upacara tersebut merasa terharu
dan bersyukur atas dibacakannya kemerdekaan Indonesia. Dengan cepat, berita tentang kemerdekaan Indonesia menyebar ke seluruh penjuru negeri. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.